Jadi harga dari HomeNet itu adalah 250.000 dan 350.000. Nah, di HomeNet uniknya tidak menjual kecepatan. Di HomeNet nggak jual kecepatan, dan kita sudah kasih bukti pelanggan kita yang satu reseller itu sekitar 240 pelanggan, ada yang 250.000 dan nggak sedikit loh yang laku yang 350.000-nya. Halo Om. Kali ini saya dalam perjalanan dari Lombok Timur ke Mataram setelah kemarin menghadiri pertemuan dengan reseller PT Rinjani Citra Solusi. Direkturnya Om Fatur tuh. Terima kasih ya Om Fatur, teman-teman reseller Rinjani yang sudah menyambut dengan hangat di Lombok Timur. Nih, Lombok nih. Kalau di Lombok ini air mineralnya mereknya Narmada ya. Di mana-mana kita pasti ketemu nih. Kearifan lokal nih semua nih. Nah, mudah-mudahan disupport juga ya ISP lokalnya. Itu salah satunya ya Rinjani ya. Untuk bisa menjadi pilihan teman-teman dari Teronet untuk subnet di sana. Oke, ada banyak pertanyaan dari materi yang saya jelaskan kemarin. Materinya itu bagaimana meningkatkan pendapatan dengan mengurangi pelanggan. Wah, keren ya. Ada banyak pertanyaan dari teman-teman Rinjani. Mungkin di sini aku cuma rekap 3 aja ya. Cuma 3 aja. Sebenarnya ada belasan pertanyaan. Biar nggak terlalu banyak aku bahas di sini. Yang pertama ada yang tanya soal bagaimana solusi ngantar bandwidth yang besar ke backbone kita. Karena di Lotim ini aku lihat kan datarannya perbukitan ya juga ya. Mungkin untuk ngantar ke pelosok-pelosoknya itu ya karena kita memang bukan kita ya, pelanggan itu memang perlu bandwidth yang besar sekarang ya untuk buka YouTube, buka Facebook. Nah, solusinya gimana? Ngantar bandwidth mungkin di atas 100 Mbps. Nah, solusinya sekarang tidak mungkin menggunakan 5,6. 5,6? Ingat ya, emang nggak boleh, bukan nggak mungkin. Itu BMKG punya 5,8 maksudku. 5,8 frekuensi 5,8 kita gunakan frekuensi yang microwave punya. Misalkan kalau di atas 15 kilo misalnya 20 kilo itu pakai yang 7 GHz. Terus lebih pendek misalkan bisa pakai yang 13 gitu ya. Nah, Om bisa konsultasi sama Balmon nanti. Nah, Balmon ini nggak seperti yang Om kira selama ini hanya nangkep gitu ya, hanya sidak gitu. Enggak, Balmon ini sering memberikan solusi loh. Kalau Om deket sama Balai Monitor, mereka itu sering memberikan konsultasi. Pak, saya mau pasang microwave. Nanti dia tanya dari mana ke mana. Nah, mereka punya data provider yang menggunakan ISR. Jadi nanti mereka kasih tahu nih frekuensi-frekuensi yang sepi ya. Jadi kalian bisa coba dulu ya. Ditanya dulu ya, bisa coba nggak Pak? Misalkan sehari aja dah gitu ya. Jangan nyoba yang setahun deh. Jadi coba misalkan dulu sudah bagus, baru langsung proses ISR-nya ya. Langsung proses ISR,
nggak susah kok proses ISR. Ternyata sekarang ada di YouTube-nya Om Ageng Baja, coba dah search itu pemrosesan izin ISR. Nah, terus yang kedua pertanyaannya soal berapa sih harga dari produk Homnet punya Ginom ya, karena waktu kemarin aku jelaskan soal gimana melakukan upselling dengan meningkatkan kualitas ya. Jadi harga dari Homnet itu adalah 250.000 dan 350.000. Nah, di Homnet uniknya tidak menjual kecepatan. Di Homnet nggak jual kecepatan, dan kita sudah kasih bukti pelanggan kita yang satu reseller itu sekitar 240 pelanggan, ada yang 250.000 dan nggak sedikit loh yang laku yang 350.000-nya itu. Perbedaannya apa? Ditanyain lagi. Perbedaannya itu adalah garansinya dan penanganan gangguannya. Itu yang satu 96 SLA-nya, yang satu lagi yang mahalan itu 97. Sederhana sekali ya. Dan kita jual dan itu laku tanpa ada jual kecepatan. Oke. Terus pertanyaan yang ketiga, di Lotim ini banyak pemain wifi ya, yang dibilang pemain wifi, distribusi wifi dengan metode voucher yang menurutku penuh resiko ya. Penuh resiko karena mereka pasang di tiang PLN. Di satu tiang PLN itu, di perempatan, di pertigaan, ya gang-gang kecil, mungkin jalan kecil ya, mobil masih bisa masuk, itu bisa sampai 4-5 akses point indoor yang 5 dB gitu, dimodif outdoor itu sampai 5 dalam satu tiang itu. Listriknya itu dari agen vouchernya yang terdekat, biasanya ada warung. Jadi wifi-nya itu tidak dipasang di warung, tapi dipasang di dekat warung di tiang PLN. Itu yang dijual dengan range harga 35.000, mungkin ya ada yang 10.000 begitu. Terus ada juga yang lebih ekstrim, itu listriknya menurut dia biar tidak terlalu banyak gangguan atau sabotase dari pelanggan yang dipasang secara paralel, itu listriknya paralel. Nah, ada yang punya inisiatif masangnya itu tarik listrik itu langsung dari pop. Jadi lurus ya, terus mungkin beratus meter itu pakai AC. Syukur-syukur pakai DC. Ini AC, bro. AC itu kalau misalkan putus orangnya kesetrum gimana ya kalau orang di jalan itu. Nah, itu bahaya sebenarnya sih, penuh resiko. Nah, teman-teman bertanya bagaimana cara menang melawan provider yang seperti itu. Sebenarnya kalau kita lihat ya, di bisnis itu kan high risk high return. Jadi kalau dengan pendapatan cuma 35.000 tapi itu resikonya besar sekali ya. Besar sekali, itu sebenarnya kecil pendapatannya, mungkin sangat berbahaya ya. Nah, menurutku
cara menangnya dengan kualitas, ya. Nah, teman-teman yang lain kan yang biasa itu kan biasanya paralel ya. Jadi penuh dengan masalah. Salah satunya adalah sabotase. Jadi yang Om buat adalah produk yang bisa ngasih garansi. Contoh, Pak, berapa harga wifi-nya? Oh, harganya 300, Pak. Mahal. Nah, biasanya kan gitu tuh. Oh, mahal. Ya layanan kami ya berbeda, Pak. Kami kasih garansi. Kalau yang sebelah kan modenya paralel, Pak. Kalau misalkan Pak lagi kerja terus diputus listriknya sama tetangga sebelah, Pak bisa kerja nggak? Nah, kan gitu. Nah, kalau di saya langsung, Pak, misalkan pakai wireless gitu ya. Saya pakai wireless langsung ke tempat Bapak. Kalau ada gangguan, langsung bisa saya tangani dengan cepat. Dan saya kasih jaminan garansi, Pak. Garansi kami misalkan SLA-nya 97% kami yakin bisa melayani. Kalau kurang dari 97%, mungkin kalian coba cari-cari ya di Google SLA apa. Kalau kurang dari 97%, saya akan ganti rugi, gitu. Nah, ini berhasil ya, di Homenet berhasil loh. Nah, demikian review saya soal perjalanan saya ke Lombok Timur. Mudah-mudahan menginspirasi. Terima kasih ya. Semoga bisa berjumpa kembali.